Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas tentang Satrio Piningit. Bagi kita orang Indonesia, khususnya orang Jawa, ramalan-ramalan tentang nasib, tentang masa depan, dan tentang zaman kemakmuran, masa-masa keemasan yang akan datang, masih menjadi daya tarik yang amat kuat, hingga tidak mengherankan bila orang yang dianggap sakti atau orang pintar atau orang tua atau ahli tulung masih sangat dibutuhkan, bila tidak bisa kita katakan laris. Bahkan pasien yang sudah sakit, yang dirawat di rumah sakit pun masih dicarikan solusi pada orang pintar. Di antara ramalan-ramalan yang sering kita bicarakan adalah sosok Satrio Piningit. Tokoh misterius, entah mitos, entah dongeng, entah khayalan, adalah tokoh yang akan muncul di suatu saat yang menandai hadirnya negeri yang adil dan makmur. Kemaripah loh Cinawi, aman, tentram, damai dan bahagia. Negara ideal yang selalu diimpikan oleh orang-orang yang merindukan surga di dunia, yang seringkali menjadi pertanyaan semua orang adalah siapakah sosok Satrio Piningit itu? Mengapa kemunculannya menjadi tanda akan terciptanya negeri adil dan makmur? Ramalan Joyoboyo itu telah berlangsung ratusan tahun, hingga banyak orang yang menantikannya telah meninggal dunia. Namun ramalan tersebut masih tetap menjadi ramalan. Bahkan tidak jarang kita mendengar bila Indonesia telah dipimpin oleh presiden yang nama belakangnya bila disusun menjadi kalimat Noto Negoro, maka makmurlah Indonesia tersebut. Sekali lagi, ramalan tersebut hingga saat ini masih menjadi ramalan belaka dan belum pernah menjadi kenyataan. Wahai anak-anakku, murid-muridku, sementara kita tinggalkan dulu ramalan-ramalan tersebut, marilah kita pahami kalimat Satrio Piningit yang menjadi simbol keadilan dan kemakmuran. Satrio atau kesatria adalah sosok orang yang selalu berjalan di jalan kebenaran, penegak kebenaran, atau yang selalu membela kebenaran. Sosok pemberani yang tidak takut pada penderitaan selama berada di jalan yang benar. Lakon wayang kulit menampilkan para Pandawa adalah para kesatria pembela kebenaran, rela mengorbankan apa saja demi kebenaran. Sedang kata Piningit artinya tersembunyi. Jadi Satrio Piningit bermakna kesatria yang tersembunyi. Bila kalimat Satrio Piningit kita pahami keluar, artinya keluar dari diri kita, maka itu artinya kita sedang menanti seorang pemimpin yang berjiwa kesatria, yang akan membawa kita semua pada keadaan adil dan makmur. Namun, bila kita pahami secara kedalam, maka selama jiwa kesatria kita masih tersembunyi atau masih piningit, maka kemakmuran dalam hidup kita tidak pernah muncul, tidak terwujud, atau tidak pernah tercapai. Untuk meraih hidup adil dan makmur,
kita harus mampu memunculkan jiwa kesatria kita yang selalu condong pada jalan kebenaran. Bukankah tanpa kebenaran kita sulit untuk adil? Bukankah kemakmuran tanpa keadilan adalah bohong? Benarkah para koruptor di negeri kita mengejar kemakmuran ataukah menggunakan nafsu keserakahannya? Sebenarnya banyak koruptor yang sekarang mendekam di dalam penjara mengabarkan kepada kita bahwa jika hanya kemakmuran yang mereka inginkan, mengapa harus mendekam di penjara? Milik siapakah kemakmuran itu? Hak siapakah keadilan itu? Atau kewajiban siapa? Apakah adil dan makmur itu kita tunggu mendatangi kita, ataukah kita yang harus mengejarnya? Mungkin pertanyaan seperti ini masih asing bagi sebagian besar dari kita. Namun yang jelas, ketika setiap orang ditanya apakah ingin hidup mapan, makmur, atau bahagia, tentu jawabannya adalah iya. Itu adalah impian setiap orang. Namun, biarlah impian tetap indah meskipun hanya dalam impian. Bukankah mimpi atau berkhayal adalah kekayaan yang tidak terhingga, terutama bila kita miskin? Apapun bisa kita raih dalam khayalan kita. Wahai anak-anakku, murid-muridku, marilah kita kembali pada Satrio Piningit. Munculnya Satrio Piningit adalah awal munculnya Ratu Adil. Munculnya jiwa kesatria yang ada dalam diri kita adalah modal bagi kita untuk menjadi pemimpin yang adil, baik dalam diri sendiri, keluarga, ataupun bangsa sekalipun. Tanpa keadilan mustahil tercipta ketertiban, keteraturan, atau bahkan kemakmuran. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu secara berpasangan, kanan dan kiri, atas dan bawah, baik dan buruk, pengecut dan pemberani, dan seterusnya. Setiap orang memiliki dua sisi bagian itu, jiwa pemberani ataukah penakut, seorang pahlawan ataukah pecundang, seorang kesatria ataukah jurjana. Satria yang selalu piningit atau tersembunyi karena takut akan risiko menyebabkan kita buta akan kebenaran, akan kebaikan atau keadilan. Hal ini berakibat diabaikannya nilai-nilai keadilan untuk menuruti nafsu, kepemilikan, keserakahan yang mengatasnamakan kemakmuran. Bukti nyatanya adalah banyaknya pejabat-pejabat korup yang tertangkap di negeri yang mayoritas muslim ini. Bagaimana mungkin seorang yang muslim, agamis, namun tanpa jiwa kesatria? Bukankah kesatria adalah penegak kebenaran? Bagaimana bisa agama tidak menjamin kebenaran? Hal ini mestinya menjadi tolak ukur tingkat keagamaan kita. Apakah sekedar wacana atau bukti nyata? Agamanya yang salah ataukah orangnya? Agama hadir setelah manusia menemukan Tuhan. Tujuan akhir kita beragama adalah ridho Tuhan. Bila ridho Tuhan selalu menjadi tujuan setiap ucap, niat, dan perbuatan kita, maka kebenaran akan menjadi milik kita. Sebab Tuhanlah yang menjadi sumber dari segala sumber kebenaran. Dan segala tindakan yang berpamrih selain Tuhan tentu saja tidak benar. Penegak kebenaran atau kesatria pastilah utusan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mengutus kepada kebatilan. Bukankah para rasul atau utusan Tuhan adalah para kesatria yang segala tindakannya pastilah berdasarkan perintah Tuhan dan bukan atas kehendak sendiri? Bila teladan kita adalah para rasul, makmurkah kehidupan mereka? Lalu kalau begitu, kemakmuran itu seperti apa? Siapakah contoh yang paling pas untuk sebutan hidup penuh dengan keadilan dan kemakmuran? Bagaimanakah pelaksanaan hidup
adil dalam kemakmuran atau makmur dalam keadilan? Bisakah kita mengambil contoh para pengusaha yang sukses, politikus yang sangat berpengaruh, atau bahkan ulama karismatik dengan jutaan penggemar? Lalu bagaimana dengan kita yang hidupnya miskin dan penuh dengan kekurangan? Adakah hak untuk hidup adil dan makmur? Sekali lagi, bila teladan kita adalah para rasul, terutama adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah keseharian beliau? Bukankah beliau adalah presiden, ulama, jenderal perang, dan pernah menjadi pedagang yang sukses, dan tentunya kesatria dan seorang ratu adil? Apakah Rasulullah hidup makmur? Bila ukuran kemakmuran adalah kemah ripah loh jinawi, terpenuhnya segala kebutuhan, baik lahir maupun batin, atau kepuasan lahir dan batin, bagaimana kepuasan batin seorang kesatria? Apakah puas dengan kenyataan yang jahiliyah atau kegelapan? Masyarakat hidup jauh dari kebenaran. Bagaimana kemungkaran merajalela di mana-mana? Bisakah kita menikmati hidangan di depan meja di sebuah rumah makan di tepi jalan, sementara kita menyaksikan seekor anak kucing menyeberang di tengah jalan yang ramai dengan kendaraan yang lalu lalang? Bisakah kita menikmati kemewahan hidup di tengah-tengah masyarakat yang miskin dan kelaparan? Bila jawabannya adalah bisa, atau peduli amat dengan mereka, yang penting kan hidupku nikmat. Benarkah kita seorang kesatria? Benarkah satria kita masih piningit? Atau kapankah Ratu Adil muncul dalam diri kita? Dan benarkah hidup kita adil dan makmur? Kemah ripah loh jinawi? Jawabannya terserah pada kita. Kita yang mengetahui dan kitalah yang merasakan. Jujurkah kita? Wallahu a'lam. Sekian dulu jangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan Tuhan memudahkan jalan kita kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.